Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu tokoh pahlawan nasional yang sangat berpengaruh atas kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu Muhammad Hatta. Siapakah sebenarnya Muhammad Hatta itu? Muhammad Hatta, atau lebih dikenal sebagai Bung Hatta, adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Proklamator dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Ia adalah seorang pejuang kemerdekaan, intelektual, dan ekonom yang memainkan peran besar dalam merumuskan konsep-konsep dasar ekonomi Indonesia. Hatta bersama Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ia juga dikenal dengan prinsip yang anti korupsi dan kemandirian dalam menjalankan tugas negara. Selanjutnya, apakah yang diperjuangkan oleh Muhammad Hatta? Muhammad Hatta itu memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia dari penjajahan, serta berusaha membangun sistem ekonomi yang adil dan berlandaskan koperasi untuk kesejahteraan rakyat. Selain berjuang di bidang politik dengan mendampingi Soekarno dalam memproklamasikan kemerdekaan, Hatta juga menekankan pentingnya pendidikan, kebebasan, dan keadilan sosial. Ia ingin Indonesia menjadi negara yang merdeka, berdikari, serta bebas dari penjajahan ekonomi asing. Pertama, ia aktif dalam organisasi pergerakan nasional, seperti Perhimpunan Indonesia di Belanda yang menyuarakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Kedua, ia banyak menulis dan menyebarkan gagasan-gagasan kemerdekaan melalui media dan buku untuk membangkitkan semangat rakyat. Ketiga, bersama Soekarno, ia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, Hatta berfokus membangun fondasi ekonomi yang adil dengan mengembangkan konsep koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Hatta juga terlibat dalam diplomasi untuk mengamankan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Kita perlu tahu di manakah Muhammad Hatta mendapatkan pendidikan. Muhammad Hatta mendapatkan pendidikan awal di Bukit Tinggi, lalu melanjutkan ke sekolah Mulo, Mir Algebraidd Lager Onderwijs di Padang, dan AMS, Algemene Middelbare School di Batavia atau sekarang Jakarta. Untuk pendidikan tingginya, ia pergi ke Belanda dan belajar di Handel Hoge School, Rotterdam, jurusan ekonomi. Di Belanda inilah ia semakin mendalami pemikiran politik dan nasionalisme, serta aktif dalam organisasi Perhimpunan Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Apa alasan Muhammad Hatta belajar sampai ke Belanda? Muhammad Hatta belajar sampai ke Belanda itu karena ia ingin mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dalam bidang ekonomi, yang saat itu sulit diakses di Indonesia. Selain itu, Belanda sebagai negara penjajah menyediakan kesempatan pendidikan di Eropa bagi segelintir orang Indonesia, sehingga Hatta memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas wawasan dan mempelajari ilmu ekonomi yang kelak bermanfaat bagi pembangunan Indonesia. Di Belanda, ia juga lebih leluasa berjuang melalui organisasi Perhimpunan Indonesia yang beranggotakan para pelajar Indonesia di sana, sehingga ia bisa menyuarakan kemerdekaan Indonesia di tingkat internasional. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Muhammad Hatta itu anak bangsawan sampai bisa belajar ke Belanda? Ternyata Muhammad Hatta bukan berasal dari keluarga bangsawan, tetapi dari keluarga pedagang Minangkabau yang cukup terpandang dan mampu secara ekonomi. Latar belakang keluarganya yang berpendidikan
dan berpandangan maju mendorongnya untuk menempuh pendidikan tinggi. Melalui dukungan keluarganya, terutama dari sang ibu dan pamannya, Hatta bisa bersekolah hingga ke Belanda. Selain itu, semangatnya untuk belajar dan memperjuangkan kemerdekaan menjadi motivasi kuat baginya untuk memanfaatkan kesempatan pendidikan di Eropa. Berapa lamakah Muhammad Hatta itu belajar di Belanda? Nah, Muhammad Hatta belajar di Belanda itu selama sekitar 11 tahun, dari tahun 1921 hingga 1932. Selama periode tersebut, ia menempuh pendidikan di Handel Hoge School di Rotterdam, sekaligus aktif dalam kegiatan organisasi Perhimpunan Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk penangkapan oleh pemerintah kolonial Belanda, karena aktivitas politiknya, Hatta tetap fokus hingga akhirnya menyelesaikan pendidikannya di sana. Nah, setelah pendidikannya beres, biasanya kalau orang-orang zaman sekarang itu kan cenderung memilih berkarir di luar negeri. Tapi bagi Muhammad Hatta, dia cepat pulang ke Indonesia. Apa alasan beliau pulang ke Indonesia sehingga tidak berkarir di Belanda? Nah, Muhammad Hatta itu memilih pulang ke Indonesia karena tujuannya sejak awal belajar di Belanda adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bukan untuk berkarir di luar negeri. Setelah menamatkan pendidikan, ia merasa panggilan jiwanya adalah mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Dengan kembali, Hatta dapat berjuang lebih langsung melawan penjajahan dan membantu membangun Indonesia. Ia sadar bahwa kemerdekaan tidak bisa diraih hanya dari luar negeri, tetapi harus diperjuangkan di tanah air bersama rakyat. Kemudian setelah pulang dari Belanda itu, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Muhammad Hatta setelah pulang dari Belanda? Nah, setelah pulang dari Belanda pada tahun 1932, Muhammad Hatta itu langsung terjun ke dunia pergerakan nasional di Indonesia. Langkah awal adalah bergabung dengan Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru yang berfokus pada pendidikan dan peningkatan kesadaran politik Indonesia, politik rakyat. Hatta aktif memberikan ceramah dan menulis untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan perlawanan terhadap penjajahan. Ia juga memperkenalkan gagasan-gagasan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, sambil terus menyuarakan pentingnya kemerdekaan Indonesia. Aktivitasnya ini membuatnya ditangkap dan dipenjara beberapa kali oleh pemerintah kolonial Belanda. Walaupun begitu, ia tetap berjuang, sampai akhirnya beliau diangkat menjadi wakil presiden pertama, yaitu Presiden Soekarno. Nah, kalian perlu tahu apa yang menyebabkan dia diangkat jadi wakil presiden pertama, yaitu wakil Presiden Soekarno. Muhammad Hatta diangkat sebagai wakil presiden pertama Indonesia karena perannya yang sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan dan kontribusinya sebagai pemimpin yang visioner, pemandang jauh ke depan ke masa depan, dan berintegritas. Selain sebagai proklamator yang mendampingi Soekarno, Hatta memiliki kemampuan diplomasi yang kuat serta pemikiran ekonomi yang bisa menjadi landasan pembangunan negara baru. Kepemimpinannya dalam berbagai organisasi nasional serta kecerdasannya dalam merumuskan kebijakan menjadikannya figur yang dihormati dan dipercaya untuk mendampingi Soekarno dalam memimpin bangsa yang baru merdeka ini. Kemudian, berapa lama beliau mendampingi Presiden Soekarno menjadi wakilnya?
Nah, Muhammad Hatta mendampingi Presiden Soekarno sebagai wakil presiden dari tahun 1945 hingga tahun 1966. Selama periode tersebut, Hatta aktif terlibat dalam pemerintahan dan berbagai kebijakan penting, terutama dalam menghadapi tantangan awal kemerdekaan Indonesia. Ia menjabat selama hampir 21 tahun, sampai akhirnya mengundurkan diri pada tahun 1966. Ketika Soekarno mengalami penurunan kekuasaan di tengah gejolak politik dan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Timbullah pertanyaan bagi kita generasi muda, apa alasan utama beliau sampai mengundurkan diri, padahal semua orang kan ingin jadi wakil presiden? Nah, jawabannya adalah alasan Muhammad Hatta itu mengundurkan diri dari jabatan sebagai wakil presiden pada tahun 1966 adalah ketidakpuasan terhadap arah pemerintahan Soekarno dan situasi politik yang semakin tidak stabil. Hatta melihat adanya peningkatan kekuasaan yang berlebihan pada Soekarno serta kebijakan yang cenderung otoriter, ya, yang berpotensi mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Selain itu, ia juga prihatin dengan kondisi ekonomi dan sosial yang memburuk di Indonesia. Dengan pengunduran dirinya, Hatta berharap dapat memberikan ruang bagi perubahan dan perbaikan yang lebih baik bagi negara. Kemudian apa yang dilakukan oleh Muhammad Hatta setelah berhenti menjadi wakil presiden? Nah, setelah mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada tahun 1966, Muhammad Hatta memilih untuk mundur dari dunia politik dan fokus pada kehidupan pribadi serta kegiatan intelektual. Ia tinggal di Bandung dan menghabiskan waktunya untuk menulis, mendalami pemikiran politik, dan berbagi pengalaman melalui ceramah. Hatta juga terlibat dalam berbagai organisasi sosial dan pendidikan, tetap memperjuangkan ide-ide yang ia yakini, meskipun ia tidak lagi terlibat langsung dalam pemerintahan. Ia tetap dihormati sebagai salah satu tokoh bangsa dan terus memberikan pemikiran kritis terhadap perkembangan Indonesia hingga akhir hayatnya. Kemudian, kita sebagai generasi muda, apa kesimpulan yang dapat diambil dari perjuangan Muhammad Hatta itu? Nah, kesimpulannya dari perjuangan Muhammad Hatta adalah bahwa ia merupakan sosok yang berkomitmen terhadap kemerdekaan dan keadilan, juga kesejahteraan rakyat. Ia menunjukkan pentingnya pendidikan dan pemikiran kritis dalam perjuangan nasional, serta mengedepankan prinsip demokrasi dan integritas dalam setiap langkahnya. Hatta juga mengajarkan bahwa kepemimpinan yang baik harus berpihak pada rakyat dan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Pengunduran dirinya sebagai wakil presiden mencerminkan integritasnya untuk tidak berkompromi dengan kondisi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ia perjuangkan. Semangat dan dedikasinya masih menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam memperjuangkan cita-cita bangsa. Kemudian tahun berapakah Muhammad Hatta meninggal dunia dan dimakamkan di mana? Ya, jawabannya adalah Muhammad Hatta itu meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Indonesia. Makamnya menjadi tempat penghormatan bagi jasa-jasanya sebagai salah satu pahlawan kemerdekaan dan tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Kemudian, apa saja poin-poin penting yang bisa kita jadikan teladan bagi generasi muda yang akan datang? Berikut adalah beberapa poin penting dari perjuangan Muhammad Hatta yang bisa dijadikan teladan bagi generasi muda saat ini. Yang pertama,
komitmen terhadap kemandirian. Hatta mengedepankan pentingnya kemandirian dalam berbangsa dan bernegara, baik dalam aspek ekonomi maupun politik. Poin yang kedua, pendidikan sebagai kunci. Hatta percaya bahwa pendidikan adalah alat penting untuk mencerdaskan bangsa. Generasi muda harus terus belajar dan mengembangkan diri. Poin ketiga ialah integritas dan etika. Hatta menunjukkan bahwa integritas dan etika harus diutamakan dalam kepemimpinan dan kehidupan sehari-hari. Poin keempat yaitu kepedulian terhadap rakyat. Ia selalu berpihak pada kepentingan rakyat dan memperjuangkan kesejahteraan mereka, mengajarkan pentingnya kepedulian sosial. Poin yang kelima yaitu semangat nasionalisme. Hatta memiliki semangat nasionalisme yang tinggi yang dapat menginspirasi generasi muda untuk mencintai dan membangun negara. Poin yang keenam yaitu pemikiran yang kritis. Hatta mendorong pemikiran kritis dan diskusi untuk menghasilkan solusi terbaik bagi permasalahan bangsa. Poin ketujuh, keterlibatan dalam perjuangan. Hatta menunjukkan bahwa setiap individu memiliki peran dalam memperjuangkan kebaikan dan kemajuan bangsa, mendorong generasi muda untuk aktif dalam kegiatan sosial dan politik. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, generasi muda dapat berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa ini, yaitu bangsa kita, negara Republik Indonesia yang tercinta. Sekian sekilas tentang perjuangan Muhammad Hatta. Semoga dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.